Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Asgaf Aznan Siregar, SHMH, sebagai dosen pendidikan agama Islam, akan membawakan materi yaitu mengenai fikih sholat. Sholat adalah hal yang setiap hari kita lakukan, maka seharusnya kita sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Maka akan kita bahas secara lebih dalam mengenai apa yang dimaksud sholat sampai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan lain-lain. Pertama, pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Doa, tetapi bukan hanya berdoa saja. Maka itu para ulama ahli fikih mengartikan secara lebih rinci, sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, yang tentu dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka dapat dikatakan sholat ini diawali dari takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, serta diakhiri dengan salam. Kemudian selanjutnya adalah dasar diperintahkan sholat itu ada di mana saja. Pertama tentu ada dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis juga terdapat dalam ijma. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyatakan bahwasannya sholat itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka dapat dikatakan di sini sholat ini menjadi sebuah perintah dari Allah. Kemudian dari hadis Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu. Maka dalam hadis ini terdapat salah satunya, yaitu mendirikan sholat. Kemudian selanjutnya dari ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Para ulama bersepakat bahwasannya sholat itu diwajibkan kepada umat Islam 5 kali dalam satu hari, yaitu sebanyak 17 rakaat. Tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwasannya sholat 5 kali dalam satu hari itu hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi keutamaan dalam menjalankan sholat? Maka di sini akan dijelaskan ada banyak sekali kedudukan dan keutamaan, atau bisa disebut dengan hikmah sholat. Pertama adalah sholat merupakan tiang agama. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang dia mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang dia tidak menjalankan sholat, maka dia telah merubuhkan agamanya sendiri. Saking Rasulullah menyatakan sholat ini sangat penting, maka diibaratkan sebagai tiang. Jadi kita gambarkan ibarat sebuah rumah, apabila tidak ada atap, rumah itu tetap bisa berdiri, tidak ada lantai pun masih bisa berdiri,
tidak ada tiang, maka rumah tersebut akan rubuh. Begitu juga dengan sholat. Sholat ini dalam agama menduduki posisi yang sangat penting sekali. Makanya Rasulullah menggambarkan sholat adalah tiang agama. Kemudian sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Di sini dapat kita artikan, dapat kita pahami bahwasannya nanti ketika kita meninggal dunia, kita tidak akan ditanya seberapa banyak sedekah kita, seberapa banyak wakaf, itu nanti. Pertama sholat dulu. Apakah kamu melakukan sholat? Jikalau sholatnya aman, maka seluruh amalannya aman, atau seluruh proses berikutnya adalah aman. Tetapi jika sholatnya kacau, dapat dikatakan proses selanjutnya akan sangat menyulitkan bagi orang tersebut. Kemudian sholat itu merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Orang kafir, apa maksudnya pembeda orang Islam dan orang kafir? Orang kafir sama-sama melakukan sedekah, melakukan misalnya berbaik dengan orang lain, melakukan hal-hal yang baik. Orang Islam pun begitu, sedekah. Tetapi mereka tidak sholat. Sedangkan Islam harus sholat. Maka pembeda antara Islam dan kafir adalah sholat. Maka jangan sampai kita yang beragama Islam atau disebut Muslim, kita meninggalkan kewajiban yang satu ini. Kemudian sholat merupakan jaminan seseorang masuk dalam surga. Artinya kita semua ini manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Apabila kita tetap melakukan sholat, menjaga sholat kita sehari-hari, maka ada jaminan dari Allah kita akan masuk surga. Walaupun mungkin masuknya agak terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena dosa-dosa yang dilakukan ketika di dunia itu akan dipertanggungjawabkan dulu. Seperti dosa mencuri, dosa misalnya, dan lain-lain, banyak sekali jenis dosa. Itu semua akan dipertanggungjawabkan, sehingga setelah selesai semua pertanggungjawabannya, maka orang tersebut akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kemudian selanjutnya, syarat-syarat sholat apa saja? Di sini syarat-syarat sholat itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, ada syarat wajib sholat. Adalah syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus beragama Islam. Maka apabila belum beragama Islam, seseorang yang melakukan gerakan sholat itu tidak tertulis sebagai catatan sholat. Maka dia harus berislam dahulu dengan cara bersyahadat. Kemudian berakal sehat. Di sini dapat kita pahami, artinya kalau tidak sehat akalnya, maka tidak wajib sholat. Banyak orang-orang yang mungkin dikatakan tidak sehat akalnya, maka mereka tidak wajib sholat. Tetapi bagi kita yang berakal sehat, maka tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Kemudian baligh itu artinya adalah dewasa. Dewasa ditandai dengan apa? Dalam Islam, laki-laki dewasa itu ditandai dari mimpi basah. Apabila tidak mimpi basah seumur hidupnya, maka terhitung dia dewasa ketika umur 15 tahun ke atas. Apabila perempuan, tandanya adalah mengalami menstruasi. Jika ada perempuan yang tidak mengalami menstruasi sampai akhir hayat, maka sama dengan laki-laki, 15 tahun ke atas itu sudah dianggap sebagai pribadi yang dewasa. Kemudian syarat sah sholat, yang pertama ada suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Kemudian harus menutup aurat. Artinya aurat itu adalah kalau laki-laki antara pusar dan lutut, jika perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian syarat sah sholat juga menghadap kiblat.
Mengerti kefarduan sholat artinya tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, fardu. Kemudian menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian kita lanjutkan, yaitu rukun sholat. Apabila syarat itu adalah hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan, rukun itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi ketika sholat sedang dikerjakan. Apa saja rukun sholat? Rukun sholat yang pertama adalah niat. Maka sebelum kita bertakbir, kita harus menyatakan niat yang dinyatakan dalam hati. Niatnya harus jelas, jangan sampai niatnya keliru. Kalau niat sholat subuh, ya harus jelas niatnya saya berniat sholat subuh. Kemudian rukun kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berdiri pada saat mengerjakan sholat fardu. Nah, mengenai hukum berdiri ini, Rasulullah bersabda, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, aku menderita penyakit ambeien. Jadi ada sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau bercerita kepada Rasulullah, aku menderita penyakit ambeien. Lalu aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara mengerjakan sholat yang harus aku lakukan. Nabi bersabda, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka laksanakanlah dalam keadaan duduk. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka kerjakanlah dalam keadaan berbaring. Maka dari hadis ini, sholat ini tidak ada tawar-menawar, apalagi sholat wajib ya. Biarpun kita sedang sakit, maka ada cara tersendiri dalam melakukan sholat. Jika tidak bisa berdiri, maka duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Apabila berbaring pun tidak bisa, ada yang mengatakan para ulama dengan isyarat. Jika juga tidak bisa, maka sudah dianggap mati atau disolatkan. Maka ini menjadi pengingat buat kita semua, amalan yang satu ini, itu tidak bisa kita remehkan. Kemudian setelah berdiri adalah rukun selanjutnya membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladdallin. Amin. Kemudian adalah ruku. Ruku adalah kita gerakan melipat tubuh. Kira-kira seperti ini ruku. Nah, ini kira-kira gambaran ruku yang disebutkan, yang diajarkan juga oleh para alim ulama. Ruku ini sebisa mungkin bagian belakang harus lurus seperti itu. Kemudian setelah ruku kita melakukan namanya i'tidal. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah i'tidal kita bersujud 2 kali kepada Allah. Kemudian setelah sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tasyahud, yaitu duduk yang kakinya disilangkan. Kemudian setelah duduk tasyahud akhir adalah membaca bacaan tasyahud. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi SAW, baru kemudian adalah salam. Yang terakhir tertib. Tertib itu artinya berurutan antara 1 sampai selesai. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan salat.